Saat aku pertama mulai karir aku sebagai entrepreneur, cost aku itu minimal per tahunnya 5-6 M. Tunggu, 5-6 M ini bayar apa tuh Kak? So many things dalam berbisnis, apalagi di dunia startup. It's true when they say the majority of your businesses are gonna fail. That's the reality. Di zaman sekarang Gen Z ngomongnya work-life balance, yang kayak katanya wah kita harus seimbang nih antara jam kerja sama jam libur, healing dan lain-lain gitu kan. Tapi apakah beneran work-life balance ini bisa membuat seseorang sukses? Tapi jangan salahkan siapapun jika kalian tidak mencapai apa yang kalian inginkan, karena success requires a lot of sacrifice. I refuse to live a mediocre life, atau aku tidak mau punya hidup yang biasa-biasa aja. Kalau misalnya semua orang mengikuti apa yang Kak Cinta sudah lakukan sampai titik sekarang, apakah mereka bisa mencapai titik di mana Kak Cinta punya saat ini? Oh, thanks for having me. Ngomong-ngomong, ini kita winter vibes nih. Iya, kalau kita gak janjian ya. Iya, Mana I'm so surprised. Warnanya sama lagi ya. Tapi tahu nggak? Ini katanya Pantone 2025 tuh emang Mocha Mousse. Oh. Kan setiap tahun kan ada color of the year kan. Okay. Jadi kalau tahun ini 2025 katanya warna tahun ini adalah Mocha Mousse. Aku baru tahu ini. Yeah. 2024 apa? What was it? Was it some type of orange? Lupa. Pokoknya aku ingatnya tahun 2022 itu kayak purple. Terus pokoknya setiap tahun ada warna ciri khas, dan tahun ini kebetulan emang ini brown Mocha Mousse. Siapa yang ngeset itu sih biasanya? I have no idea. Tapi lihat aja Pantone 2002 berapa nanti ada keluar semua. Oh, jadi maksudnya mayoritas orang di tahun itu menggunakan warna itu. Bukan mayoritas orang menggunakan, tapi menurut dunia fashion itulah warna yang ngetrend gitu. tahun tersebut gitu. Oke, Kak. Kita di sini tuh agak unik. Jadi memang aku tuh nggak mau membahas sesuatu yang udah dibahas di tempat orang lain. Yeah, me too. Iya. Okay. Jadi kalau di sini tuh aku sebenarnya mau ngulik gimana sih caranya untuk mencapai kesuksesan. Apalagi yang nonton podcastku ini kebanyakan anak muda. Nah, jadi itu yang aku mau share dari cerita dari Kak Cinta sendiri. Yeah. Kak, mungkin aku bertanya dari banyaknya sumber income yang kakak punya saat ini. Itu ada dari mana aja nih Kak? Kalau boleh tahu. Believe it or not, mungkin orang nggak tahu ini ya. Aku nggak bisa berbicara buat dunia content creators atau influencers. Tapi kalau buat orang di dunia entertainment yang mungkin jalannya lebih tradisional dalam arti aktris atau musisi atau quote unquote public figure. Aku nggak tahu masyarakat tahunya enggak. Tapi yang membuat kita kaya atau net worth-nya bertambah itu bukan dari film atau dari royalty musik. It's actually the brands we work with. Gitu. Jadi menurut aku ya, bukan berarti tidak ada opsi-opsi untuk meningkatkan net worth, tapi kalau kita jadi artis cenderung dengan karya kita sukses, dengan kita dikenal orang, begitu juga brands akhirnya melirik kita dan membuat kita spokesperson atau brand ambassador mereka, and that's where the real money is. Tapi kan itu aku berbicara untuk artis pada umumnya. Kalau mereka memang fokusnya terhadap dunia kreatif dan benar-benar itu doang yang mereka kerjakan. Tapi mungkin buat beberapa artis di luar sana sekarang, mau itu misalnya aku, atau mungkin yang aku bisa pikirkan sekarang adalah misalnya Luna Maya atau Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier dan banyak nama-nama lain, but those are the ones I can remember right now. Di luar itu tentunya menggunakan uang yang kita udah punya atau pendapatan yang kita udah terima dan menginvestasikan itu kembali kepada entrepreneurial endeavor dalam arti sebuah bisnis. Kalau aku pribadi sejak tahun 2020 akhir awal 2021 akhirnya aku membangun sebuah holding company atau perusahaan induk yang namanya Cinta Paras Semesta. Di awal banget ya 2021 sebenarnya startupnya hanya ada satu, yaitu sebuah platform digital bernama Puella. Dan tentunya ya you already know this lah, kalau kita punya digital platform atau YouTube channel, stream of income-nya banyak. AdSense sih nggak terlalu ya di Indonesia, betul. It's really bad, the conversion's really bad. Tapi setelah kita punya IP atau acara yang terkenal atau cukup ditonton banyak orang, akhirnya brand tap in, banyak kolaborasi ini itu, and that's where the money is. Tapi jujur dari 2021 sampai sekarang yang bikin perusahaannya berkembang sebenarnya ada
Ada 6 perusahaan under Cinta Para Semesta. Jadi Cinta Para Semesta itu singkatnya adalah sebuah network perusahaan yang bergerak di industri kreatif. Dari creative agency yang fokusnya kepada TVC, music video, dan project-project kreatif lainnya. Jadi creative agency, ada digital platform yang aku bicarakan tadi, ada Creative Hub yang lokasinya itu di Jaksel. Jadi aku punya Creative Hub 3.200 square meters dengan berbagai fasilitas. Ada podcast studio lah, ada photoshoot studio, ada dance studio, ada lahan besar untuk bikin event dan lain sebagainya. Aku punya F&B franchise juga, ada di Bandung dan di Jogja. Terus ada post production house, jadi untuk hal-hal yang lebih short form content kayak event recap, kayak visualizer, kayak konten-konten YouTube, social media dan lain sebagainya. Dan ada music management. Wow. Jadi tahu nggak rapper Ramen Girl? Oh iya. Ya, jadi salah satunya partner aku ya. Aku bukan bilang dia under aku, bukan partner aku. Dia punya music management, akhirnya kita JV gitu. So semuanya itu ada dalam industri kreatif. And how we make money ya, kalau untuk Creative Hub-nya sendiri, Rumah Serada Semesta memang sekarang semakin banyak dikenal, semakin banyak orang selain menyewa fasilitas yang kita punya, ya banyak juga mulai brand collaborations yang datang kepada kita untuk menggunakan fasilitas kita untuk berbagai macam hal. Dan tentunya dengan creative agency kita kerja dengan banyak banget brand lokal maupun internasional ya, and that's like a money maker too gitu. Oke, wow. Itu sebenarnya mirip sama content creator sih Kak. Kalau kita berharap dari AdSense YouTube kecil banget kan. Yeah. Jadi kita pasti dari brand deals-nya yang paling gede kan. Yeah, exactly. Tapi apakah bisnisnya dengan brand deals-nya gedean yang mana sekarang income-nya Kak? Untuk sekarang karena memang startup aku baru bergerak 3 hampir 4 tahun. Masih lebih banyak Cinta Laura Esa persennya dari brands yang aku dapatkan. Tapi you have to be smart when you build a business, karena setiap tahunnya kita harus punya target. Dalam arti kalau misalnya 2021 dulu 90% itu cinta, 10% itu bisnisnya, setiap tahun persentase itu cintanya harus berkurang dan bisnisnya harus bertambah. Keren. Jadi tahun lalu 2024 udah 50-50, 50% dari aku, 50% dari bisnisnya. Dan tahun ini target kita, tadinya aku mau 60-40, tapi CFO aku bilang let's do 55-45 dulu deh untuk amanin, karena kebetulan di tahun 2025 ini juga kita restructuring. Dalam arti aku punya CEO baru, aku punya CIO, dan pokoknya banyak C-levels baru yang masuk yang tentunya membutuhkan cost yang lebih tinggi dong. Jadi untuk mengamankan, sekarang targetnya tahun ini adalah 55% CLK, 45% bisnis ini gitu. Nah aku juga sama Kak. Jadi aku as a creator juga sekarang lebih besar dari brand deals itu tadi. Tapi di satu sisi aku juga bangun bisnis, yaitu sekolah untuk konten kreator. Jadi aku ngajarin orang untuk jadi konten kreator kayak gitu. Nah baru setahun juga sih. Jadi masih agak jomplang lah. Tapi hopefully ini akan ngejar dan harusnya bisnisnya lebih gede daripada personalnya one day. Tapi that's the point, right? Like kalau aku boleh jujur ya, aku belum sharing ini di banyak tempat. Jadi sebenarnya CPS Cinta Para Semesta sampai tahun lalu ada 7 unit bisnis. Satu lagi adalah talent management. Jadi music management itu khusus musik, tapi ada satu talent management yang khusus untuk berbagai talent. Itu aku tutup tahun lalu. Kenapa? Karena merugikan. What? It was costing us a lot of money karena kita harus bayar senior manajernya, kita harus memfasilitasi talent-talentnya untuk training mereka dan lain sebagainya. That wasn't worth it. My point is, kenapa aku sharing ini adalah dalam berbisnis, apalagi di dunia startup, it's true when they say the majority of your businesses are gonna fail. That's the reality. Tentunya kasih waktu ya, jangan 1 tahun langsung ini udah gagal, aku tidak bisa. Cuman ya aku berusaha selama 4 tahun dan nggak take off. Dan akhirnya kita lihat spreadsheet kita lihat profit and loss-nya, and it wasn't worth it. Jadi begitupun tahun ini ada beberapa unit business yang walaupun menghasilkan, aku ngerasa is it worth the effort? Apakah worth it meng-hire banyak sekali staff dan juga mengalokasikan uang aku untuk invest ke dalam bisnis itu, apakah ada potensi untuk berkembang dan juga menjadi besar gitu. So these are things you have to take into consideration gitu. Tapi one more thing I wanted to add di luar dunia bisnis ya. Sebenarnya aku udah pernah sedikit ngobrol ini sama Leon Hartono. Karena dia kan orangnya finance dan investments banget kan. Aku pribadi udah
Sebenarnya udah lama aware akan ini, tapi mungkin baru 5 tahun terakhir bener-bener menginvestasikan uang aku di berbagai tempat. Dalam arti I have a diverse portfolio. Mungkin anak muda pada umumnya, dan gak apa-apa, don't blame yourself. Sangat wajar kalau banyak orang masih berpikir, oke, gue dapat uang, gue tabung, terus mungkin investasinya beli rumah. That's a start. There's nothing wrong with that. Tapi banyak banget opsi-opsi di luar sana dalam berinvestasi. Bisa obligasi, bisa korporasi, bisa reksadana, bahkan stock market, pasar uang, ya kan. So I'm doing all that right now. Jadi untuk memaksimalkan my financial growth gitu. Supaya uang itu nggak kemakan inflasi lah, basically. Iya, nggak hanya kemakan inflasi, tapi juga interest rate atau bunga di bank kan rendah banget. Betul. Like kadang-kadang what's the word, deposito masih lebih baik daripada hanya disimpan di tabungan dan nggak apa-apain. At least there's still a little bit of interest, but it's still not worth it. Lebih baik ngomong ke banker kalian, if you have a private banker, even better, dan bicarakan apa nih produk-produk yang mungkin menarik untuk kita investasi gitu. Kalau kripto Kak Cinta main nggak? Lagi happening banget loh sekarang ini Kak. Semua orang main kripto, anak muda. Tahu nggak, bahkan di dunia finance, aku rasa benar-benar ada 2 kubu. Ada orang yang lebih pilih investasi secara tradisional, dalam arti bukan kripto. Ada yang percaya banget sama kripto. Bisa kita bilang safe lah ya, safe sama yang high risk. And I'm, aku mungkin nggak seperti anak muda pada umumnya, tapi aku belum bisa sepenuhnya menerima konsep crypto sih. Aku dulu, apalagi waktu pandemi, sempat investasi sedikit, amount yang buat aku nggak ngerasa rugi kalau tiba-tiba hilang. Cuman I can't invest my money in something intangible. Dan itu personal choice aku. Aku sangat menghargai dan respect orang yang ngerasa itu worth it buat mereka. Tapi buat aku, I don't feel good, dan aku nggak mau melakukan sesuatu yang buat aku nggak nyaman. Nice. Kak, tujuan kakak membangun bisnis ini apakah karena memang menyadari bahwa umurnya seseorang di dalam industri entertainment itu terbatas? Kayak kita nggak bisa selama-lamanya di sini, makanya kita harus build something yang long lasting gitu loh. Aku tidak pernah suka melakukan sesuatu dengan mindset di dalam otak aku bahwa sesuatu akan berakhir. Dalam arti, walaupun memang gak semua orang bisa di dunia entertainment untuk selamanya, aku tidak berpikir, bentar lagi saat umur segini gak bisa berkarya lagi. Aku gak mikir gitu. In my head, aku selalu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan aku bisa beruntung seperti Meryl Streep, Jane Fonda yang sampai umur 70-80 masih bisa aktif. Tapi kenapa aku membangun bisnis? Banyak alasan. Satu yang kita udah bicarain tadi, untuk bisa memaksimalkan potensi finansial aku. Tapi melebihi itu, aku selalu percaya saat kita membangun sebuah bisnis kita harus menjadi solusi terhadap suatu masalah yang ada di dunia ini. Because you're trying to fill the gap, right? Kalau kita membangun bisnis hanya untuk mengimitate bisnis lain, menduplikasi bisnis lain, what's the point? It already exists. Kecuali kita bisa cari cara untuk membedakan bisnis kita dari bisnis yang udah ada. You're wasting your time gitu. Dan kalau buat aku pribadi, mungkin ini idealis ya, tapi masalah yang berusaha aku tackle dengan bisnis-bisnis yang aku miliki adalah kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia, the disparity between the rich and the poor. Karena kan apalagi saat pandemi kemarin, bisa dibilang pendidikan di Indonesia semakin tidak merata, semakin jomplang antar perkotaan dan pelosokan. Betul. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas anak-anak yang kurang mampu pada pandemi beberapa tahun yang lalu tidak bersekolah. Mau orang ngeklaim apa, mau mereka dikasih kuota gratis lah, ini gratis, they were not going to school. Karena imagine dengan sinyal yang gak pasti bahkan di luar Jakarta ya, bukan di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta, dengan smartphone mereka yang pixelnya mungkin yang terburuk sampai mereka gak bisa lihat apa yang ada di layar dan tidak ada bimbingan, ya mereka tidak belajar secara efektif gitu. Jadi kenapa aku membangun network perusahaan-perusahaan dalam industri kreatif? Karena aku percaya media adalah salah satu tool terkuat dalam membangun cara berpikir anak muda. I mean, just like yourself, you're a content creator, right? Yeah. Gen Zs
listen to your content karena mereka ingin mempelajari sesuatu atau mengetahui sesuatu. Dalam arti media secara menyeluruh adalah cara terbaik dalam membangun cara berpikir anak muda agar mereka bisa menjadi problem solvers, critical thinkers, creative thinkers, dan juga terinspirasi untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, untuk melebihi apa yang mereka bayangkan. Kayak aku selalu bilang, aku bisa jadi seperti sekarang bukan hanya karena pendidikan formal aku atau orang tua aku. Orang-orang yang aku tonton saat tumbuh besar lah yang juga mempengaruhi aku untuk menjadi diri sendiri seperti sekarang gitu. My network of creative companies itu adalah cara aku untuk bisa membangun SDM nggak hanya di depan layar tapi di balik layar yang bisa menghasilkan output kreatif yang bisa mendidik masyarakat tapi juga at the same time bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Ya, jadi sebagai kesimpulan mungkin perusahaan itu sebenarnya tujuan utamanya bukan uang tapi tujuan utamanya untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat ini. Exactly, yes. Gitu. Karena jujur ya, ini kalau boleh kasih bocoran dikit, tahun 2022 saat kita masih di masa pandemi sih, aku nggak tahu gimana cara jelasinnya, tapi it was one of my best years ever. Salah satu penghasilan tertinggi aku sepanjang karir aku terjadi di tahun 2022. Itu zaman COVID gak sih? Iya. Oke. Mungkin aku nggak mau berasumsi, tapi mungkin cukup banyak orang dalam posisi aku, jika itu terjadi kepada mereka, bakal menggunakan uang yang mereka dapatkan untuk belanja sesuatu yang branded, atau mungkin keluar negeri dan berfoya-foya, atau mungkin beli rumah, atau mungkin hanya meng-cater kepada diri mereka sendiri, which is fair, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi dengan uang yang aku hasilkan di tahun 2022 itu, malahan aku bisa bilang mungkin 75% dari penghasilan yang buat aku luar biasa itu aku gunakan untuk membangun bisnis-bisnis yang aku mention tadi. Jadi malahan yang tadinya aku bisa menggunakan untuk keenakan hidup aku sendiri, aku gunakan untuk ya hopefully memiliki masa depan yang lebih cerah lagi dan juga membangun sesuatu yang bisa berdampak bagi banyak orang. Oke, gitu. Kak, ini kan bangun bisnis udah pasti nggak mungkin mudah, sulit sekali ya, dan expensive. Iya, dan tingkat stresnya pebisnis itu sebenarnya lebih tinggi daripada karyawan, bisa dibilang seperti itu. Nah, apa sih maksudnya 1-2 tips untuk orang-orang yang menonton ini sehingga bisa membangun bisnis yang terus grow dari tahun ke tahun seperti yang Kak Cinta lakukan sekarang? Oke, paling basic dulu. Pertama, sebelum memulai sebuah bisnis, lakukanlah riset yang sangat mendalam. Cari tahu ada nggak sih orang lain, game players lain di industri kalian yang melakukan hal yang sama atau serupa gitu. Itu pertama, karena kalau udah ada orang lain yang mengerjakannya kayak aku bilang tadi, kalau emang kamu menggebu-gebu harus melakukan hal yang sama, cari tahu bagaimana produk kamu atau bisnis kamu bisa berbeda dari apa yang udah ada gitu. Tapi do your research and find out like what problem exists out there. Ada masalah apa di luar sana? Dan apakah bisnis kamu bisa menjadi solusi terhadap masalah itu? Yang kedua, tapi ini penting, membangun tim yang solid. Karena jujur 2 tahun pertama CPS berdiri, itu aku benar-benar gambling. Aku belajar banyak, kayak aku meng-hire seorang CEO yang sebenarnya orangnya solid banget dan pintar sekali, tapi kadang-kadang kecerdasan tidak menjanjikan kepemimpinan dan juga strategic thinking yang baik. Sehingga gara-gara aku melakukan kesalahan itu, perusahaan aku rugi banyak. Karena kan meng-hire seorang CEO, ya kita tahu gajinya nggak UMR ya. Betul. Gajinya mahal ya. Betul. So finding the right team, dan itu tuh to an extent memang butuh trial and error. Tapi aku belajar banyak dari seorang business coach bernama Johannes G. Pauly. Dia selalu bilang, fire fast, jadi pecatlah orang dengan cepat, tapi hire slowly. Dalam arti pikirkanlah matang-matang dan teslah orang tersebut dengan sangat detail sebelum memperkerjakan orang itu gitu. So fire fast, hire slowly. Gitu. Jadi itu 2 tips lah ya untuk membangun bisnis itu sampai. You gotta have the right people, karena kamu nggak mungkin kerja sendiri. Aku tipe orang yang dari dulu selalu berpikir I can do everything myself, but no. Semakin aku berdewasa, semakin aku sadar, pertama orang-orang sekitar kita harus mendukung visi dan misi kita. Dan
third thing, networking is very important. Oh, okay. Aku orangnya introvert banget ya, jadi sebenarnya aku orang yang paling nggak mahir networking. Aku tuh nggak bisa yang hai basa-basi ngobrol-ngobrol, tapi sometimes you just have to be uncomfortable saat kita rela untuk keluar dari zona nyaman. Dan kalau zona nyaman kalian adalah untuk menyendiri sama seperti aku, kamu harus lawan itu dan bertemu dengan orang-orang, karena kita nggak pernah tahu. Dengan kita sincere dan baik dengan orang-orang, walaupun eventnya adalah event networking, you never know what could happen in the future. So do your research, find the right people around you, and get out of your comfort zone. Wow, gitu. luar biasa. Kak, Ya. di zaman sekarang Gen Z ngomongnya work-life balance, yang kayak katanya, wah kita harus seimbang nih antara jam kerja sama jam libur, healing dan lain-lain gitu kan. Tapi apakah beneran work-life balance ini bisa membuat seseorang sukses, atau memang kita memang ekstra kerjanya itu harus ekstra daripada orang biasa untuk bisa sukses? Oke, jadi menurut aku gini, kesuksesan ya, apalagi kalau kita berbicara tentang dunia entertainment, dunia aku, kerja keras yang luar biasa dibutuhkan, talenta dibutuhkan, tapi keberuntungan. Oke. Untuk di awal ya, kalau kita mau ngomongin ketenaran semata atau big break, you need to work hard, you need to have talent, and you need luck. Sometimes when you don't have luck, even if you're as talented as Beyonce, nothing's gonna happen, unfortunately. Memang dunia ini keras, guys. Tapi untuk memaintain ketenaran itu atau kesuksesan itu, karena ketenaran bukan selalu kesuksesan ya. Kadang-kadang kita famous 1 bulan, tiba-tiba bulan kedepannya orang udah lupa kita. Tapi kita ngomongin kesuksesan ya. Aku rasa kenapa aku bisa memaintain karir aku selama 18 tahun. FYI 7 Februari kemarin aku baru ngerayain 18 tahun anniversary aku di dunia entertainment. Wow. Yeah. Thank you. So how did that happen? I'm gonna use myself as a case study. Aku berani mengakui bahwa waktu aku baru mulai karir aku di usia 12 tahun, aku bukan orang yang paling bertalenta di dunia acting. Aku bukan orang yang paling bertalenta di dunia nyanyi, tapi aku bisa acting dan bisa nyanyi. So I already had at least the foundation lah. Walaupun aku bukan yang terbaik, aku punya fondasinya. Aku kerja keras luar biasa. Aku udah pernah mention ini sebelumnya, tapi dulu dari usia 12 sampai 16 tahun aku tidur hanya 2 jam sehari. Karena aku ngebalance antara sekolah dan juga karir. Nggak pernah bolos ya, FYI. I was really diligent. Tapi aku juga beruntung. Somehow sinetron pertama aku dulu Cinderella disukai banyak orang, dan dari situ aku dikenal, bisa dibilang almost overnight gitu. Bisa aja karir aku gak bertahan 18 tahun kalau aku tidak melakukan hal-hal yang aku akan bicarakan sekarang. Bayangin aja, banyak banget orang-orang dari era aku dulu saat aku mulai sekarang udah gak ada. Betul. Right? You don't know where they are. I'm not gonna mention names. Tapi kita gak tahu mereka ada di mana. Dan kenapa aku bisa sukses sampai sekarang? Karena aku ngerasa di awal karir aku, dan ini terjadi 2 kali ya, di awal karir aku sebagai artis dan di awal karir aku sebagai entrepreneur. Aku tidak percaya dengan yang namanya work-life balance. Saat kita ingin memperjuangkan sesuatu dan mencapai sesuatu di awal, kita harus rela mengorbankan banyak hal. Kadang-kadang pengorbanan itu adalah pertemanan, kadang-kadang waktu dengan keluarga, kadang-kadang banyak lah. Work itu di awal karir itu bisa 90% mungkin, dan life hanya 10%. Tapi seiring berjalannya waktu, as you pay your dues, itu bisa berkurang. Lama-lama work 80%, life 20%, lama-lama 60-40%, lama-lama worknya lebih sedikit dan life-nya lebih banyak. Kayak setelah aku 5 tahun berkarir dari 2007 sampai 2012, kan aku ke US. Bisa dibilang US itu adalah life. Ya kan, selama dari 2007 sampai 2012 aku 80% kerja, 20% life. Akhirnya aku pindah ke Amerika sekolah. That was when I could enjoy life. Dan worknya tuh mungkin hanya 10-20%. Tapi akhirnya kembali lagi ke Indonesia 2019 dan memulai bisnis ini, balik lagi ke work 80%, life 20%. At the end of the day, you need to be willing to sacrifice. Jadi buat para Gen Z di luar sana, aku sangat respect kalau kalian merasa 50-50 work-life balance itu penting bagi kalian. Tapi jangan salahkan siapapun jika kalian tidak mencapai apa yang kalian inginkan. Karena success requires a lot of sacrifice, dan tentunya kita sebagai manusia semua berhak bahagia, tapi untuk mencapai sesuatu kalian harus mau mengorbankan kehidupan kalian, at least untuk jangka waktu tertentu. Just set a time limit for yourself. Misalnya gue mau kerja mati-matian kerja Rodi 5 tahun, tapi setelah 5 tahun kalau ini semua nggak worth it, ya gue akan hold back sedikit dan mulai
lebih banyak live-nya gitu. Nih kamu kan tadi ini just for you. Kamu kan tadi bilang kamu Kak Cinta mau nggak kalau nge-spill omset? Aku bilang enggak, belum mau. Okay. Tapi saat aku pertama mulai karir aku sebagai entrepreneur dan mulai memperbesar perusahaan-perusahaan aku, itu kan tentu butuh hiring staff, hiring renting office, perlu ya banyaklah overhead cost-nya. Dan ini pertama kali aku spill kayak sekarang aja bayangin kalau cost aku itu minimal per tahunnya 5-6 M. Berapa banyak yang harus aku hasilkan per tahun untuk bisa nutup itu, tapi juga at least ya dapat dividen sedikit lah. Tunggu 5-6 M ini bayar apa tuh Kak? So many things. Mulai dari C-levels kan ada banyak. Ada COO, ada CFO, ada CEO, ada HR, ada GM dan semua rentetan ke bawahnya. Terus officeku, listrik, ground staff. Cost ini untuk cost itu kan saat kita membuat sebuah karya kan itu butuh investasi juga ya. Iya. Wow. So like if that's our cost, then you do the math of how much minimal kita harus hasilkan agar satu itu ketutup, dua kita profit. Oke, Kak, berarti untuk maintain 18 tahun ada di industri entertainment ini apa yang tadi yang kuncinya? Oh ya, kuncinya untuk memaintain pertama etos kerja yang sangat baik. Kayaknya kamu ngalamin sendiri hari ini kan, kita janjian jam 5 sore, aku jam 4.30 udah nyampe. I'm a very very on time person. Aku selalu percaya sebagaimana tenarnya kita atau sebagaimanapun kayaknya kita, suksesnya kita, pentingnya kita, bukan berarti kita berhak menyepelekan atau tidak menghormati waktu orang. Karena logikanya kalau mereka ke bandara mau berangkat, pasti mereka selalu datang 2-3 jam sebelum. Karena mereka tahu harga tiket mahal, ribet kalau reschedule ini. Tapi kalau waktu orang, dia nggak bisa menghargai bahwa ini lebih mahal sebenarnya daripada harga tiket pesawat. Exactly. Yang seharusnya kita on time dan lain-lain. So work ethic yang baik dan benar. Dan kayaknya di industri aku cukup dikenal sebagai orang yang sangat on time dan bisa diandalkan. Oke. Sangat terorganisir. Oke. Dan terstruktur cara kerjanya. So mungkin ada orang yang ingin memandang negatif, ribet. Tapi orang yang benar-benar mengerti akan tahu bahwa aku tidak ribet, tapi ingin memberikan yang terbaik. Wow, oke. Gitu. Yang kedua apa nih? Oke, pertama adalah etos kerja yang baik. Kedua adalah humility. Atau orang mungkin bahasa awamnya humble lah. Tapi having humility is very important. Karena lagi-lagi mau sehebat apapun kita harus sadar bahwa selalu ada ruang untuk belajar. Jadi walaupun aku udah bekerja di industri ini selama 18 tahun, aku selalu berusaha belajar dari orang lain, melakukan riset dan mencari cara bagaimana aku bisa membuat diri aku, karya aku, bisnis aku selalu fresh dan relevan. Kalau kita nyaman terus dan berpikir we're the best, kita nggak usah belajar, kita nggak usah memperbarui, kita nggak usah berubah, ya sorry, lama-lama orang lain akan catch up dan kita akan tidak relevan. So being willing to do the research, learn from other people dan berubah kalau memang harus, itu juga penting. Itu yang maintain semuanya sampai selama ini ya. Okay. And I think last but not least, just being respectful to everyone, kind and respectful. Walaupun aku orangnya bukan orang yang warm ya, dalam arti aku bukan yang hey Samuel apa kabar. Orang tahu aku bukan orang yang lemah lembut. Tapi kalau ditanya apakah Cinta orang yang sopan terhadap orang lain, walaupun mungkin mukanya datar-datar aja atau mungkin agak tegas, I would like to believe that I'm very polite to everyone. Kak, kita mundur lagi nih. Tadi kan udah dikasih tahu caranya untuk bertahan 18 tahun. Tapi begitu mendengar 5-6 miliar dan harus mendapatkan yang lebih dari itu kan sebenarnya ini suatu pressure juga ya. Apa yang Kak Cinta lakukan ketika di masa-masa ada banyak tekanan, mungkin overthinking? Apa sih yang seorang Cinta lakukan, seorang Cinta Laura lakukan di momen seperti itu? Orang selalu pikir I'm super confident kan, tapi I'm actually a major overthinker. Aku tuh nggak pernah berhenti mikirin masa depan, mikirin mikirin possibility A, B, C, D, E gimana. Ini sebenarnya sesuatu yang belum aku sepenuhnya kuasai ya. Kalau overthinking tentunya meditasi. Aku percaya punya rutinitas pagi itu penting. Dan rutinitas pagi aku itu adalah tidur yang cukup, bangun pagi, meditasi, minum air lemon, berolahraga. Minum air lemon? Iya, because that's good for your metabolism katanya. Jadi lemon diperes dengan sedikit madu, air panas dan air dingin dicampur.
sebelum makan atau minum apapun. Itu really kayak morning rutinnya Kak Cinta lah ya. Iya. Tapi di luar itu ya kembali lagi, orang kan selalu bilang just go with the flow. Tentu ada saatnya di mana saat kita berkarir atau berbisnis kita harus go with the flow karena kita nggak bisa mengontrol result. How do you say result? Why am I forgetting? Hasil. Kita tidak bisa mengontrol hasil dari keputusan kita atau aksi-aksi kita ya. Tapi good planning is important. Makanya saat aku raker di akhir tahun ya kita udah ngelihat oke, tahun ini kita losses gimana, profitnya gimana, tahun depan di Q1, Q2, Q3, Q4 apa yang akan kita lakukan, seberapa banyak penghasilan yang harus kita dapatkan. Ini semua udah terplan. Jadi kalau sampai let's say menuju Q2 ternyata target kita belum tercapai, ya we have to hustle. Dan apa itu artinya we have to hustle? Ya kita mulai connect dengan ya mau itu brand-brand atau pihak-pihak yang kita anggap bisa diajak kolaborasi agar ya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target yang kita punya. At the end of the day kita nggak bisa hanya diam dan berekspektasi kesempatan akan datang ke kita. I think that's the key. Like lagi-lagi no matter how successful you are atau mungkin di mata orang aku udah cukup sukses atau cukup tenar dan lain sebagainya, bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita tetap harus mengejar kesempatan gitu. Kalau ada kesempatan datang ke kita, ya thank God, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Tapi sometimes you have to chase after that opportunity. Oke, apakah ini ada hubungannya dengan ajaran orang tua yang dulu pernah diajarkan ke Kak Cinta? You know, it's so interesting. Dari kecil, orang tua aku nggak pernah mendorong aku untuk melakukan atau menjadi apapun. Oke. Lucunya, dari kecil memang semua aku lakukan kemauan aku sendiri. Oh. Dan bahkan waktu masih kecil aku ingat banget mama aku kadang-kadang bilang, sayang berhenti kerjain PR. Kalau orang tua lain kan ayo dong kerjain PR-nya. My mom was like, can you please stop doing your homework? Because di mata dia aku udah belajar, cukup giat belajar gitu. Jadi mungkin singkat aja, kalau dari orang tua aku yang aku dapatkan adalah tentunya dari papa aku etos kerja. You know, being German, he's very rigid in his way, sangat terorganisir. Dan dia yang mengajarkan aku sebagaimana pentingnya untuk menjadi sosok yang on time dan juga menghargai waktu orang lain. Pokoknya cara kerja aku itu bisa bilang 99% kayak papa aku. Dan makanya kalau mungkin dulu aku gak jadi artis, aku mungkin udah kerja di dunia corporate, mungkin sebagai hedge fund manager. Belum kan, di usia ini biasanya jarang jadi CEO ya. Tapi kayaknya aku udah kerja di Wall Street kali. Karena kan dulu aku juga kuliahnya di New York kan. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman aku yang akhirnya kerja di hedge fund, kerja di perbankan, kerja di VC dan lain sebagainya. But from my mom I learned to be compassionate and empathetic, dan dari situlah jiwa sosial aku terbangun gitu. So it's a good balance gitu. Mungkin kalau aku hanya dibesarkan oleh papa aku jadi orang yang sangat hitungan. Dan sangat ya bukan heartless sih, because my dad's a very kind man, tapi ya mungkin sangat strict, kaku ya? Dan ya kaku dan strict gitu. Oke, Kak, dari sini kalau misalnya kakak menghadapi sebuah masalah, tadi kan ada plannya dan lain-lain, tapi kan banyak keadaan-keadaan di dalam hidup ini yang di luar daripada ekspektasi kita. Kak, ini lagi diperdebatkan oleh banyak Gen Z juga tentang passion atau mengejar uangnya. Kalau Kak Cinta ini kan sekarang, apakah Kak Cinta suka sih jadi artis kayak gini tuh? Memang passion juga ya ke sini? Passion yang tidak disengaja. Passion yang tidak sengaja. Oke. Jadi kayak aku bilang, sebelum aku nggak sengaja masuk ke dunia entertainment ini, aku sangat mengira waktu masih kecil bakal jadi astronot lah, jadi atlet lah. Bahkan ya pernah juga I'm gonna be the CEO of a company one day, kan selalu ambisius kan. So I was always ambitious, selalu ambisius dari kecil gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa pertanyaan ini sebenarnya sangat pribadi, karena di posisi aku harus mengakui bahwa dengan orang tua yang memiliki kondisi finansial yang sangat stabil, tentunya aku punya privilege untuk tidak memprioritaskan uang. Kadang-kadang saat aku bekerja, aku punya kemampuan untuk menjadi sosok yang idealis dan melakukan apa yang aku rasa benar, walaupun kadang-kadang mungkin itu merugikan. Tapi we also have to understand, banyak Gen Z, bahkan Gen Alphas one day di luar sana yang mungkin harus menafkahi keluarga. Sandwich generation misalnya ya. Memang tulang punggung keluarga, sehingga suka nggak suka mereka harus bekerja gitu. Kalau nggak mereka nggak bisa survive. Aku mengutamakan passion.
Tapi itu karena aku sekarang lagi di titik, aku sudah di titik di mana aku bisa melakukan itu. Bukan masalah lagi lah ya. Bukan masalah lagi, tapi doesn't mean I don't need it. Gitu. Oke. Karena berapa kaya pun kita, uang bisa hilang dalam sekejap gitu. Benar. Jadi aku dalam posisi di mana aku sekarang memaintain apa yang aku miliki. Dan dengan uang lebih yang aku miliki itu aku investasikan kembali kepada bisnis aku atau ya portfolio keuangan aku gitu. So every year bagaimana aku cara memaintain net worth aku adalah pokoknya setiap tahun net worth aku nggak boleh berkurang aja, malahan harus bertambah. Selama bertambah dikit, aku bisa mengalokasikan uang-uangan yang lain kepada hal-hal yang ingin aku grow gitu. And I have a spreadsheet and everything dengan data-datanya ya. Oke, Kak, apa satu hal yang orang masih belum tahu sih tentang Cinta Laura? Wow, that's always a tough question, tau nggak? Gara-gara ini udah beberapa kali ditanyain ke aku, kadang-kadang kalau lagi di rumah, lagi bengong, aku bisa memikirkan sesuatu yang ternyata orang nggak tahu ya, tapi setelah ditanya gini lupa gitu. Mungkin salah satunya adalah yang basic dulu ya. Aku sangat takut naik pesawat. Kalau turbulence, aku selalu ngerasa itu akan menjadi hari terakhir aku hidup di dunia ini. I'm terrified. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan tentang kecelakaan pesawat kan, apalagi di US. Sampai aku bilang ke tim aku, you know what? Kalau aku ke Amerika, aku nggak mau terbang di Amerika. Mendingan dari Asia naik international airlines ke LA atau ke New York. Tapi saat udah di Amerika, aku nggak mau terbang. I'm scared gitu. Jadi orang nggak tahu bahwa I have a huge fear of flying. Bener-bener setiap terbang, mau itu hanya dari Jakarta ke Bali, kalau udah mulai goyang, itu bener-bener aku drop dan ngerasa ada kemungkinan itu bakal jadi hari terakhir aku di dunia ini. Dan di momen kayak gitu, apa yang pengen disampaikan ke orang-orang? Misalnya kayak turbulence nih, terus kan, kayak ini hari terakhir nih. Apa yang Kak Cinta lakukan di momen-momen seperti itu? I think hal pertama yang aku pikirkan adalah orang tua aku. Karena alhamdulillah, thank God, orang tua aku masih hidup dua-duanya. Jadi I think about them, like how heartbroken they would be. Karena pasti semua orang tua ingin anaknya hidup lebih lama daripada mereka dong, gitu. Tapi message sendiri, kayaknya aku belum sampai titik di hidup aku di mana aku punya pesan kayak terima kasih dunia atas segalanya. Tapi lebih ke bertanya kepada diri aku sendiri, apakah hidup aku udah cukup bermanfaat bagi banyak orang, dan apakah aku sudah menjalani hidup yang bermakna. Wah, luar biasa. You know, so in English that would be, have I lived a good life? Have I done enough? Gitu. Oke. Kak, what's the best advice yang pernah Kakak dengar seumur hidup Kak Cinta? Wow. Boleh quotes, boleh apapun itulah. Ada dua ya. Kalau ini satu aku bikin sendiri, satu aku dengar dari orang. Oke. Ini bukan, aku nggak bilang ini quotes terbaik, tapi aku suka quote ini. Aku selalu bilang, I refuse to live a mediocre life. Jangan salah, semakin aku dewasa, semakin aku sadar bahwa orang-orang yang memilih hidup yang biasa aja atau yang simple malahan pinter, karena hidup yang biasa aja dan simple sebenarnya lebih membahagiakan gitu. The simpler your life is, the happier your life will be gitu. Tapi kenapa buat aku pribadi, aku suka quote I refuse to live a mediocre life, atau aku tidak mau punya hidup yang biasa-biasa aja, karena itu mengingatkan aku bahwa mengambil resiko dan juga keluar dari zona nyaman kadang-kadang membuahkan hasil yang kita tidak expect. Dan disitulah hidup menjadi lebih berwarna saat kita mencoba sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. I always like living on the edge. I like challenging myself. Jadi aku selalu bilang I refuse to live a mediocre life because I love the risk gitu. Tapi kalau bukan quotes, tapi lebih perkataan seseorang yang membuat aku berpikir wow. Untuk teman-teman di luar sana yang gak yakin dengan hidup kalian sekarang, mau itu karena kalian gak yakin dengan jurusan kalian di kampus, atau mungkin gak yakin dengan pekerjaan kalian. Pernah ada teman aku yang bisa dibilang jauh lebih tua daripada kita semua ya. Mungkin sekarang dia umurnya udah hampir menuju 50. Dia orang yang sangat sukses, berasal dari US. Luar biasa kaya. Dan dia pernah bilang gini ke aku, saat kamu tidur di malam hari, tanyalah diri kamu, apakah kamu bahagia? Dan kalau jawaban kamu adalah tidak,
berarti yang kamu lakukan sekarang bukanlah yang membuat hatimu merasa terpenuhi gitu. And that was at the time very powerful to me, karena aku sempat mempertanyakan kan, apakah aku ingin di industri entertainment selamanya, apakah aku ingin berbisnis, apakah aku melakukan hal yang benar dalam hidup aku. Dan aku bertanya suatu malam, am I happy? Dan ini mungkin sebelum pandemi ya. Dan jawabannya adalah tidak. Dan saat aku menyadari bahwa yang aku lakukan tidak membuat aku bahagia, disitulah juga aku menemukan inspirasi untuk membangun bisnis-bisnis yang aku miliki sekarang. Yaitu bisnis-bisnis di industri kreatif yang harapannya bisa membangun cara berpikir anak muda Indonesia ke depannya. And now if you ask me, am I happy? Tentu manusia tidak bisa secara konsisten happy. Tapi I am content. Dan content itu aku nggak punya translation persisnya ke dalam bahasa Indonesia, tapi content itu bisa dibilang ketenangan. And I do feel at peace. And that's very important. Kayaknya yang kita cari dalam hidup ini bukan kebahagiaan secara konsisten, tapi ketenangan. Selama kita merasa tenang, sebagaimana berat pun hidup kita, apapun tantangan yang ada di depan kita, we know that everything's gonna be alright. And I feel at peace. Oke. Gitu. Kalau what's the worst advice yang pernah kakak terima apa? Apa ya? Masalahnya aku ngerasa aku cukup mampu untuk menghiraukan perkataan orang-orang yang aku rasa cukup konyol atau bodoh. Jadi kalaupun ada bad advice, I think I've forgotten about it. Karena masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Oke. Kakak ujung-ujungnya itu di hidup ini pengen nikah gak sih atau? You know it's mudah-mudahan sama media Indonesia podcast ini nggak hanya diambil 10 detik terus orang nggak nonton selebihnya ya. Karena pernah terjadi loh, aku ke podcastnya Bunda Ashanti, dia nanya soal anak kan. Gara-gara podcast itu sekarang tuh somehow di dunia entertainment aku dicap child free, padahal tidak pernah keluar dari mulut aku kata-kata di mana aku bilang aku mau child free. I've never stated that in my life. Yang aku bilang di podcast itu adalah, untuk sekarang aku gak bisa bayangin punya anak sama sekali, tapi suatu hari nanti aku sangat open untuk kemungkinan itu terjadi. Just not now. Tapi dicapnya child free. Nah, untuk jawab pertanyaan kamu, pengen nikah? Absolutely. Aku tuh tumbuh besar nonton Disney. Dan apa sih yang terjadi dalam film-film Disney? Seorang putri selalu bertemu Prince Charmingnya dan hidup happily ever after. So aku pribadi, of course, I want my Disney happy ending gitu. Jadi kalau ditanya, mau banget. Cuman ya again, lagi-lagi mungkin yang membuat aku sangat beruntung, aku tidak merasa pressure sedikit pun dari society ataupun dari keluarga aku untuk melakukan itu di usia tertentu. And I'm so happy. Karena saat kita memilih untuk menikah dan berkeluarga di saat dimana kita siap dan mau melakukannya, aku rasa kemungkinan atau probability pernikahan itu bisa bertahan untuk seumur hidup juga lebih tinggi. Satu. Kedua, kemungkinan untuk generational trauma ketransfer ke anak-anak kita juga berkurang. Karena saat kita sudah dewasa, siap dan mau menjalani suatu hubungan dan berkeluarga, kita juga tidak akan melampiaskan kemarahan kita dan juga kekesalan kita terhadap keturunan kita. Aku ngerasa banyak sekali orang tua di luar sana yang mungkin karena hidupnya tidak merasa terpenuhi dan merasa pada waktu itu terpaksa harus menjalin keluarga, akhirnya frustration mereka dan resentment mereka terlampiaskan kepada anak-anak mereka. Nah, akhirnya ada konflik dan selamanya walaupun mereka saling cinta, anak dan orang tua, there is that hatred, that secret hatred between parents and their children and vice versa. I feel like one day saat aku memilih untuk menikah dan berkeluarga, aku akan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik karena aku udah mau berkomitmen dan memberikan hidup aku kepada orang lain gitu. But I feel so blessed right now, apalagi sebagai perempuan bisa mengejar mimpi aku dan melakukan apapun yang aku mau tanpa dikontrol atau didikte orang lain, and it's a beautiful feeling. Emang sekarang apa yang belum Kak Cinta dapatkan yang pengen dikejar? Waduh, masih banyak ya? Masih banyak banget. Aku rasa hidup itu gimana ya?
aku merasa hidup nggak ada awal ada, tapi kalau dalam kehidupan profesional kita nggak ada akhir gitu. Kalau kita mau terus explore dan berkembang dan berevolusi, ada ruang untuk itu gitu. So there is no finish line. You know what I mean? Yeah. Tidak ada finish line, tidak ada garis akhir. Aku rasa aku mencapai udah cukup banyak dalam hidup aku, but there's more that I want to achieve. Kalau ditanya spesifiknya susah banget, karena aku pun setiap hari berubah-ubah keinginannya dan goalsnya. Tapi intinya sebagai manusia, harapan aku buat diri aku sendiri hanyalah agar aku terus berkembang dan bertambah wawasan dan berevolusi gitu, dan belajar dari orang-orang sekitar aku.